Raline Shah jadi bos baru AirAsia Indonesia. Sejak tanggal 8 Agustus 2017 lalu, pemilik AirAsia Group mengangkat aktris cantik Raline Shah menjadi komisaris independen AirAsia Indonesia. Munculnya kabar ini seiring dengan postingan Tony di Instagramnya bahwa AirAsia Indonesia punya direktur baru, yakni Raline Shah. Tapi kenapa Raline diangkat jadi komisaris? Ia seorang aktris, model, dan mantan peserta Putri Indonesia 2008 yang tidak punya pengalaman bisnis. Sebenarnya masih banyak businesswoman lain yang lebih paham soal bisnis penerbangan. Namun Tony menilai Raline Shah adalah seseorang yang cerdas, berbakat, muda, dan independen, seperti yang AirAsia butuhkan. Dilaporkan dari Kompas, Tony Fernandes akan melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO atas saham AirAsia Indonesia pada tahun 2017. Tony yakin Raline akan mampu menawarkan perspektif segar terhadap situasi pasar menjelang rencana IPO AirAsia Indonesia. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan berbisnisnya karena berkecimpung di dunia hiburan, Raline mengaku bahwa ia memiliki darah pebisnis. Sang ayah dan paman-pamannya adalah pengusaha. Ya, semoga Raline Shah bisa membuat AirAsia Indonesia menjadi semakin terdepan. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Pesawat AirAsia mengalami turbulensi, 5 orang terluka. Terjadi turbulensi hebat di dalam pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan D7377 rute dari Taipei, Taiwan menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Kamis 4 Mei lalu. Video ini direkam oleh salah satu awak kabin dan menjadi viral di sosial media sejak tanggal 5 Mei lalu yang di-share melalui WhatsApp. Turbulensi terjadi di tengah penerbangan pesawat yang membawa 291 penumpang dan 11 kru menuju Kuala Lumpur. Akibat turbulensi ini, ada 5 penumpang dalam pesawat AirAsia X yang terluka. AirAsia X berhasil tiba dengan selamat di Bandara Internasional Kuala Lumpur II pukul 16.30 waktu setempat. 5 korban terluka segera diberikan perawatan, tapi pihak AirAsia tidak memberitahukan lebih lanjut detail cedera yang dialami. Masalah teknis menggoyangkan pesawat. Pilot memberitahu penumpang untuk berdoa. Penumpang AirAsia X menuju Kuala Lumpur dari Perth, Australia, menjadi korban kabin pesawat yang bergoyang tanpa henti selama hampir 2 jam. Penerbangan lepas landas tepat sebelum jam 7 pagi pada 25 Juni. Namun setelah sekitar 1 jam, 359 penumpang mengatakan mereka mendengar suara keras yang menyebabkan pesawat goyang. Pada 2 kesempatan terpisah selama perjalanan balik, pilot menyarankan pada tiap orang di pesawat untuk berdoa. 2 menit sebelum menyentuh tanah, pilot kemudian memberitahu mereka untuk memegang tempat duduk dengan kuat, bersiap-siap jika pendaratan tidak halus. Meskipun pengalaman ini seperti mimpi buruk, penumpang mengatakan pesawat mendarat dengan halus. Pilot menerima tepuk tangan bergemuruh dan berjabat tangan dengan setiap orang ketika mereka meninggalkan pesawat. Maskapai merilis sebuah pernyataan yang mengatakan pesawat bergoyang adalah akibat dari masalah teknis yang berhubungan dengan mesin. Penerbangan AirAsia perjalanan ke Malaysia malah berakhir di Melbourne. Penerbangan Australia mengungkapkan laporan investigasi bagaimana penerbangan AirAsia X yang menuju ke Malaysia pada tahun 2015 tak sengaja terbang ke Melbourne karena kesalahan navigasi. AirAsia X Airbus A330 dijadwalkan untuk terbang dari Sydney ke Kuala Lumpur. Petugas Australia mengatakan kapten pesawat secara manual menyalin koordinat gerbang yang ditampilkan pada tanda di luar jendela kokpit ke sistem bimbingan manajemen penerbangan. Dia tidak sengaja menghilangkan 0 sistem menuju ke Cape Town, Afrika Selatan. Segera setelah lepas landas, peringatan terdengar di jalur penerbangan pesawat. Melihat tidak ada hambatan, pilot mengabaikan peringatan. Pesawat telah menyimpang dari jalan keberangkatan yang seharusnya dan melewati jalur pesawat lainnya. Petugas pengendali lalu lintas udara mengamati penyimpangan dan menghubungi pilot. Kemudian, saat itulah mereka menyadari layar navigasi memberikan peringatan kesalahan GPS pada layar navigasi mereka. Pilot meminta izin untuk membatalkan penerbangan dan kembali ke Bandara Sydney, tapi tidak mampu kembali karena cuaca buruk. Kapten kemudian menerima rute alternatif ke Melbourne dan secara manual pesawat terbang ke tujuan baru.
AirAsia X mengatakan kepada CNN bahwa semua pesawat telah dilengkapi dengan sistem manajemen penerbangan canggih untuk menghindari mengulangi kesalahan yang sama. Indonesia mengatakan kecelakaan pesawat AirAsia yang disebabkan oleh kesalahan reaksi kru pada komponen yang rusak. Kesimpulan awal ini telah dicapai setelah meneliti rekaman maintenance pada sebuah bagian penting dari sistem kontrol pesawat. Penerbangan AirAsia KZ8501 jatuh pada tanggal 28 Desember tahun lalu dengan tujuan ke Singapura dari kota Surabaya, Indonesia. Kontrol komputer penerbangan pesawat tersebut telah mengalami retak solder sendi yang telah mengalami kegagalan sebelumnya. Ketika sebuah peringatan terdengar di kokpit menunjukkan bahwa jet telah kehilangan ketinggian, salah satu pilot mencoba untuk mematikan listrik ke komputer, sesuatu yang biasanya tidak dilakukan selama penerbangan. Tindakan ini menyebabkan autopilot untuk melepaskan diri. Kru tidak mampu mengambil kendali pesawat, menyebabkan kecelakaan di Laut Jawa. Laporan tambahan mengatakan bahwa cuaca buruk tidak memainkan peran dalam kecelakaan tersebut.